apa? As-shaum atau as-siyam. Korban itu sebenarnya bahasa Arab dari kurban, artinya mendekatkan. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan menyembelih hewan ketika hari raya Idul Adha, ini bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Apa? Udhiyah itu artinya korban. Nah, korban ini ada perintah dalam Al-Quran, langsung dari Al-Quran gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan korban. Ini adalah landasan utama disyariatkannya korban. Kemudian juga ada dalam hadis, ya, Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikatsyaini amlahaini akronaini, ya, ila akhir hadis. Nabi ketika hari raya Idul Adha menyembelih dua kambing. Ini adalah dalil atau landasan utama disyariatkannya untuk korban. Apa keutamaannya? Apa pahalanya? Oke. Sebenarnya Pak Bu, ada beberapa hadis niku menunjukkan keutamaan korban. Contoh yang saya bacakan, ya. Misalnya apa? Di sini dikatakan ya dalam beberapa hadis, ya. Istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'ala sirat. Ya. Persiapkanlah, agungkanlah kurban kalian, karena kurban kita nanti akan menjadi tunggangan kita ketika di atas as-sirat. Jadi hadisnya sering kita dengar mungkin ya, tapi banyak pakar hadis, di antaranya As-Sakhawi, Al-Ajluni, kemudian juga Az-Zarqani, ulama-ulama hadis terdahulu, mereka mengatakan ini hadisnya tidak sahih, tidak benar dari Nabi secara matan dan secara makna, ya, secara sanad dan secara makna. Secara sanad jelas, tidak tersambung ke Nabi. Secara makna ini juga ya maksud nanti kita di akhirat numpak apa Pak? Numpak wedhus, ya kan? Ya kan, naik di atas sirat naik kambing, ya kan, kasihan kambingnya, ya. Terus nanti gak adil, yang korban sapi enak tumpakane sapi, sing korban unta tumpakane unta. Lah, korbannya wedhus sih maksud numpak wedhus. Maka ini sebenarnya hadisnya tidak sahih. Ada hadis yang sebenarnya dhaif juga, tapi banyak jalurnya dan banyak ahli fikih menukilkan hadis ini. Apa hadisnya? Yang paling penting ya. Hadis yang paling penting menunjukkan keutamaan hewan kurban. Ma'amila benu Adam yauman nahri ahabbu ilallahi ta'ala min ihraqid dam wa annaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa anna dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a ila al-ardi faqibu biha nafsa. Ini hadis yang paling penting. Artinya apa? Amal yang paling bagus dilakukan di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban, dan nanti bulunya, darahnya semuanya akan dihitung berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya tidak sahih, tetapi ini yang paling penting. Ini pun kata Imam Bukhari statusnya mursal, tidak nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun tidak ada hadis sahih, bukan berarti orang sah korban, berarti enggak. Banyak sekali hadis-hadis tadi yang menunjukkan bahwasanya Nabi korban, sahabat korban. Ini sudah cukup menjadi landasan bahwasannya korban itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Nah, ini tentang pengertian dalil tentang korban. Kemudian hukum korban. Ya, kan hukum itu ada wajib, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Nah, korban itu hukumnya apa? Ulama berbeda pendapat. Dari kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasannya korban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini pendapat Al-Hanafiyah. Korban itu apa? Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Nah, siapa itu orang yang mampu?
Di dalam pengertian orang yang mampu di kalangan Hanafiyah atau Ahnaf adalah orang yang memiliki kelebihan harta senilai nisab zakat atau nisab dirham, yaitu 200 dirham. 200 dirham itu kalau sekarang 595 gram perak, bukan emas. Ya, tinggal kalikan. Kalau sekarang perak itu harganya sekitar 40.000, berarti 595 kali 40.000 hasilnya berapa? Kalau nggak salah sekitar 24 juta. Maka dalam mazhab Hanafi, orang yang kebutuhan sudah tercukupi, ya, pangan aman, sandang aman, papan aman, bayar sekolah, bayar kuliah, bayar ini dan itu aman. Kebutuhan semua sudah tercukupi. Ternyata ada turahan, ada cekelan, ada tabungan, ya, ada pegangan, ya, di luar kebutuhan. Minimal berapa? 24 juta. Ini dalam mazhab Hanafi, orang tersebut wajib untuk berkorban. Kalau tidak berkorban berdosa. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, dan jenengan ini yang tabungannya 1M, 2M, ya, ini wajib untuk berkorban. Ya, nah ini dalam mazhab Hanafi. Nah, pendapat jumhur ulama, dan ini insya Allah pendapat yang kuat, yang rajih, korban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Malik sebagaimana dinukil oleh murid-muridnya, ya, mengatakan sunnah wajibah. Ini sunnah, korban itu sunnah, tapi wajib bagi yang siapa? Bagi yang mampu, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, insya Allah korban itu sunnah muakkadah. Jadi misalnya ya, masih ada kebutuhan kita, wah, aku yang korban kok mengganggu perekonomian, dalam artian ada kebutuhan yang lebih penting, yang wajib. Misalnya bayar sekolah, bayar ini kan wajib, itu wajib. Maka korbannya boleh ditunda dulu. Jangan sampai yang sunnah bentrok dengan yang wajib. Atau kita punya tanggungan hutangnya sudah jatuh tempo. Aku pilih dia. Korban siapa nyawa hutang sih? Tentunya nyawa hutang dulu. Kenapa? Nyawa hutang hukumnya wajib, sedangkan korban hukumnya adalah sunnah muakkadah, seperti itu. Nah, ini kenapa berbeda? Ini panjang perbedaannya. Salah satu landasan mazhab Hanafi adalah sebuah athar, ya, athar dari sahabat. Intinya apa? Bunyinya kalau nggak salah, barang siapa yang mampu untuk berkorban dan dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati masjid kami. Ini bukan hadis tapi perkataan sahabat. Ini athar, qaul sahabi. Ini kalau nggak salah menjadi dalil mazhab Hanafi, apa? Korban itu wajib bagi yang mampu. Adapun dalil jumhur ulama, landasan kebanyakan ulama, korban itu sunnah, itu hadis apa? Ada hadis, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan kalian ingin berkorban. Nah, Nabi bilang arada, ingin. Berarti korban itu tidak wajib. Sing pengen monggo, sing belum pengen juga tidak berdosa. Jadi itu ya, ini hukum berkorban. Nah, jelas insya Allah ya. Nah, jenengan ikut yang mana Pak? Yang wajib atau yang sunnah? Yang sunnah. Ya memang itu yang kuat itu ya, seperti itu. Ya, tapi ya tadi kata Imam Malik, kalau memang mampu, kalau memang mampu, Bismillah korban. Jadi nanti kita bahas soal Pak Bu. Sebenarnya korban itu, yang namanya korban itu bisa korban hemat bisa. Misalnya korban dengan budget minimum bisa, dengan uang minimum bisa. Bagaimana? Asal korban yang penting sah. Misalnya apa? Kita beli kambingnya yang betina yang kurang. yang jenis domba utus gembel yang putih
pakai usia paling minimum. Ya, pendapat Hanabilah dan juga sebagian ulama, kalau kambing jenis wedhus gembel atau domba, namanya doan, itu di atas 6 bulan sudah cukup. Jadi masuk bulan ke-7 itu sudah boleh untuk dikorbankan. Harganya berapa Pak? Wedhus gembel pitung sasi kita begini. Berapa? 500 bisa korban, bisa. Itu saya pernah praktekkan Pak, ketika dulu ya saya yang uangnya nggak banyak, kalau suruh 3 juta yang belum bisa. Tapi pengen korban, wes tuku cempe 7 bulan tapi ya masih cempe atau 7 bulan itu masih cempe nggak ya? Pasti ya. Tak boleh diisin Pak, yang digoreng lama diisin. Mosok liyane. Wedhus gede-gede ya, aku cilik-cilik isin ya udah dipotong sendiri, kita makan bareng sama santri. Itu udah cukup. Secara hukum kita sudah berkorban seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan. Hukum korban sudah. Nah, sekarang syarat korban nih penting nih. Syarat korban apa saja? Syarat yang pertama, wa syartuha an takuna min na'am wa min siwaha bit tasadduqit tasam. Syarat yang pertama adalah hewan korban itu harus jenis al-an'am, yaitu apa? Unta, sapi, dan kambing. Selain 3 ini tidak boleh. Ada sebuah qaul yang diriwayatkan Ibnu Abbas, barang siapa yang belum mampu menyembelih kambing atau sapi, dianjurkan yo mbelih apa? Yo misalnya mentok atau ayam, bukan untuk korban, tetapi untuk menghidupkan syiar Idul Adha. Karena apa? Karena ulama sepakat al-farah was-surur, bergembira, seneng-seneng ya. Di hari raya itu ibadah. Ya ini motong terus ya, tak motong mentok baik, motong apa? Bebek apa? Seneng. Ini ibadah ya. Bukan korban, tapi sekedar sedekah atau sekedar mendapatkan pahala menghidupkan syiar atau pahala bergembira di hari raya Id, seperti itu. Okay. Kemudian ini syarat yang pertama, hewannya harus unta, sapi atau kambing. Kerbau boleh nggak Pak? Kerbau boleh atau tidak? Boleh, kerbau boleh. Kerbau termasuk jenis sapi. Syarat yang kedua, wa antakuna an uyubin salimah a'illati tungkisulah masaimah. Syarat yang kedua, hewannya tidak cacat secara fisik. Tidak cacat secara apa? Fisik. Ada 4 cacat yang disebut Nabi. Ini ulama sepakat. Ya, apa saja? Yang pertama adalah al-awra'ul bayyinu awaruha. Hewan yang buta sebelah. Kambing atau sapi yang buta sebelah. Nah, mafhum muwafaqahnya usul fikih ini. Kalau Nabi kan Nabi bilang hewan yang buta sebelah enggak boleh. La tusiu fil adon. Nah, para ulama memahami kalau buta sebelah aja enggak boleh, apalagi buta dua-duanya, apalagi enggak punya mata. Ini jelas tidak boleh. Yang kedua apa? Ya. Al-maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit dan sakitnya jelas. Konjobo ketok iki lara. Wedhuse lara, sapine lara. Baik sakit, baik penyakit dalam ataupun penyakit luar. Penyakit dalam misalnya apa nggih? Kalau sakit itu apa penyakitnya? Apa? Cacingan apa ya? Tapi kelihatan dari luar. Kok lemes sapine, mangane ya ora rakeh, ya kan? Geraknya juga kok lemes ya, nggak aktif. Nah ini kita nggak boleh beli. Apa penyakit luar? Contoh sapinya misalnya budiken, ya, kulitnya bermasalah. Ini khawatir apa? Merusak kualitas daging, maka dihindari. Ya. Kemudian yang berikutnya al-arja'ul bayin arajuhan, hewan yang pincang. Hewan yang pincang ini juga nggak boleh. Kalau pincang saja nggak boleh, apalagi kakinya buntung, apalagi nggak punya kaki, ini juga nggak boleh. Seperti itu. Yang terakhir apa? Wal ajfa'ul lati la tanqa.
hewan kurban yang sangat kurus dari balung kulit ini tidak boleh dijadikan hewan kurban walaupun harganya murah. Oke, seperti itu. Ini adalah 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan. Ulama sepakat, ya, ulama sepakat. Nah, selain ini nanti banyak sekali perbedaan pendapat. Contoh, bagaimana kalau buntutnya terpotong? Nah, buntut ya, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau buntutnya terpotong boleh, masih sah. Ada yang bilang tidak boleh. Ada yang merinci kalau buntutnya nggak ada dari lahir, nggak apa-apa. Kalau terpotong ketika sudah besar, nggak boleh. Intinya apa? Selain 4 tadi, ini ulama berbeda pendapat. Sebaiknya apa? Al-afdol, bagusnya adalah cari hewan kurban yang paling sempurna. Tidak ada cacat fisik seperti itu. Nah, yang sering ditanyakan pada hari ini Pak Bu, kebanyakan sapi yang divaksin itu ditandai telinganya. Kira apa betul? Biasanya dibolongi atau disingkar pinggirnya. Ini bagaimana? Insya Allah masih sah. Ya, sah. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Kalaupun sigar itu juga tidak besar. Insya Allah masih sah. Walaupun jumhur ulama mengatakan itu makruh, tetapi kalau memang hampir semua sapi seperti itu karena divaksin, nggak apa-apa. Insya Allah sah. Insya Allah apa? Sah. Yang penting tidak terpotong semua telinganya. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, ini adalah cacat fisik ada pada hewan, nggak boleh, nggak boleh. Ulama sepakat. Nah, sekarang gini Pak, kalau misalnya kita beli hewan, sudah pas beli sehat, tidak ada cacat sama sekali, ditaruh di kandang, entah di rumah, entah dititipkan di orang lain atau penjualnya sendiri. Ternyata kepleset, terus pincang, ya bagaimana hukumnya? Nah, di sini ulama merinci, kalau memang tidak ada unsur kesembronoan, tidak ada kesengajaan, tidak ada keteledoran dari pemilik atau yang jaga, insya Allah tetap boleh dijadikan hewan kurban. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ya, ada seorang sahabat yang beli kambing. Ternyata kambingnya digigit oleh serigala. Ya, sebagian sampai terluka parah. Kemudian sahabat tersebut tanya, ini bagaimana status korbannya? Gak apa-apa, tetap disembelih, gak apa-apa. Yang penting apa? Tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada keteledoran atau kesembronoan. Beda kalau sengaja, beda kalau sembrono. Misal kita beli sapi atau kambing, ketika turunkan dari mobil disurung, jatuh, pincang, kan sengaja atau sembrono atau ceroboh, maka seperti ini hewannya tidak boleh lagi dijadikan hewan kurban. Itu ini kalau misalnya apa? Misalnya cacatnya muncul sebelum hari H, seperti itu. Nah, kalau ini beda lagi. Kita beli sapi atau kambing, kiranya sehat. Pasti belum ning pasar kok yo raketok seperti itu loh. Ya, ternyata ketika sampai rumah baru kelihatan sapinya atau kambingnya bermasalah. Kok gimana? Kok belum cukup umur misalnya. Maka hal seperti ini ulama sepakat harus ditukar dengan yang baru. Harus ditukar dengan yang baru. Ini haknya konsumen. Namanya dalam fikih itu khiyarul aib. Hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli apabila ternyata ada aib, ada cacat yang tadi belum kelihatan. Penjualnya mau tidak mau harus terima, nggak boleh nolak, nggak boleh salah dewe, wes dewe kok nggak boleh seperti itu. Harus apa? Harus menerima. Imam pilihannya 2, dikembalikan uangnya dan barangnya atau ditukar dengan barang yang lain, seperti itu. Ada yang pernah kasus Pak seperti itu? Beli sapi atau kambing ternyata belum cukup umur? Saya pernah ya. Ada yang seperti itu.
ketika membalikan Pak itu kudu padu sik itu. Kayak sik itu. Gak bisa langsung ya, harus ngotot-ngototan sih, ngotot dulu ya. Baru akhirnya ngalah. Ya, yang ngalah yang menjual ya gimana ya? Secara hukum Islam itu haknya pembeli Pak. Haknya konsumen. Ya, bahkan ketika saya dulu belajar, saya punya teman orang Muslim ya, tapi dari negara Eropa. Saya pernah dulu ketika di Sudan, ketika di Madinah itu sekamar dengan orang Belanda, ya, orang Belanda. Nah, ketika kita mudzakarah itu belajar bersama. Bab khiyarul aib, khiyar aib. Tadi hak konsumen boleh mengembalikan barang ketika apa? Ketika ada cacatnya. Ternyata ini berlaku di negara-negara kafir, di Belanda, di Eropa, di Australia. Ketika ada konsumen beli barang apapun barangnya, ketika ternyata ada cacat itu boleh dikembalikan. Bukan garansi, bukan. Ini memang murni dikembalikan, ya, dikembalikan seperti itu. Bahkan buah pun juga sama. Misal kita beli durian ke rumah pas dibuka loh kok apa? Kayak siji, apa? Satu baris gak ada, nanti boleh dikembalikan. Nah di Indonesia tidak semua seperti itu. Bahkan kadang ada toko barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Seperti itu, ya. Nah, betul. Kalau barang yang sudah dibeli tidak ada cacat, nggak boleh dikembalikan. Cuma kalau ada cacat ya boleh dikembalikan. Seperti itu. Nah, ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, waktu penyembelihan hewan kurban. Ya, waktunya kapan? Jumhur ulama mengatakan waktunya adalah setelah lewat sholat Idul Adha. Ya, jadi setelah sholat gampangannya setelah sholat Idul Adha. Ini waktu awalnya. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah hari tasyrik terakhir, yaitu 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Kan 10 Zulhijjah itu pas bakdo. 11 masih boleh, 12 masih boleh, 13 masih boleh. Nah, 13 Zulhijjah niku sebelum apa? Sebelum maghrib. Ini masih boleh menyembelih hewan kurban seperti itu. Ini adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ya, harus niat. Innamal a'malu binniyah. Harus niat kurban. Nah, niat kurban ini bagi siapa, Pak? Bagi yang berkorban. Ketika hewannya sudah di tangannya. Misalnya, saya beli kambing atau beli sapi. Nah, ketika beli sudah diniati, ya, aku niat korban, itu sudah boleh, ya. Atau ketika ngasih ke panitia, kita niati korban, ini boleh. Atau ketika menyembelih, boleh. Atau sebelum menyembelih, boleh. Jadi aman. Ini kalau hewannya kita punya. Tapi kalau hewannya kita belum megang, ya, jadi kita cuma ngasih uang ke panitia, maka nanti yang niat siapa? Yang niat panitia atau yang nyembelih. Namanya taukil fin niyah, perwakilan dalam niat. Jadi nanti yang nyembelih niat, ya, ini saya korban atas nama siapa, seperti itu, ya. Ini adalah syarat yang keempat, seperti itu. Keempat sudah bisa. Nggak terasa, ya. Masya Allah, ya. Sebelum saya tutup, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan tentang hukum atau teknis berkaitan dengan korban, monggo. Oke. Untuk memasuki satu Dzulhijjah, ketika kita sudah berniat korban, sudah ada hewannya, kita memotong kuku, rambut itu sekedar makruh atau sunnah atau haram atau membatalkan korbannya itu. Ya. Ini ya, ada hadis idza ra'aytum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi. Ya, barang siapa ketika sudah masuk Dzulhijjah dan kalian, ini hadisnya, dan kalian ingin berkorban, maka jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Ini larangan dari Nabi. Larangan dari Nabi untuk potong kuku dan potong rambut. Nah, larangan ini haram atau makruh? Ya,
jumhur ulama memahami ini adalah makruh, dalam artian tidak sampai haram. Beberapa ulama memahami haram, hukumnya haram memotong rambut atau kuku bagi yang berkorban, tak kecuali darurat, misalnya kukunya luka, ya, kira betok bahaya, sakit, ya, atau rambutnya harus dipotong, ya, ini juga boleh dipotong. Maka untuk kehati-hatiannya diamalkan, jangan memotong kuku dan jangan memotong rambut mulai dari 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Bagi siapa? Bagi yang berkorban. Adapun yang tidak berkorban tidak ada larangan. Kata nggih? Seperti itu. Ada lagi monggo? Nggih. Itu buat yang berkorban itu hanya satu dari satu, misalnya bapaknya dia atau waktu anaknya lagi itu nggak mau. Ya, hanya yang berkorban saja. Misalnya ini kambing atas nama siapa? Misalnya atas nama bapak siapa? Nah, bapak itu yang nggak boleh potong rambut, potong kuku. Atas nama ibu siapa? Nah, ibu tadi yang tidak boleh potong kuku, potong rambut. Ada pun keluarga yang tidak ada masalah, keluarga yang tidak ada masalah, seperti itu. Mau bapak? Ini aku yang tadi masalah keabsahan korban. Sebagian daging itu harus sampai ke fakir miskin. Dan dalam praktek di penyembelihan saat ini kan kebanyakan ini daging itu dibeli terus dipotong dicampur. Nah, ketika ada satu hewan yang dagingnya itu tidak sampai ke fakir miskin, Ya tadi ya, pendapat banyak ulama tegas yang ditegaskan oleh Hanafilah dan Syafi'iyah, Malikiyah masih mengatakan sah tapi makruh. Intinya apa? Sebagian daging harus sampai ke fakir miskin. Maka caranya sebelum dicampur, ini saran saya nih, sebelum dicampur, itu disisihkan sebagian. Misalnya ini sapi 1, sapi 2, kambing 1, kambing 2, kambing 3. Nah, kan dibeli itu masing-masing, disembelih masing-masing, dikuliti masing-masing. Nah, sebelum dicampur, niku sapi 1 ambil sebagian, sapi 2 ambil sebagian, kambing 1 ambil sebagian, kambing 2 ambil sebagian. Ini bagian khusus fakir miskin. Biar apa? Biar masing-masing hewan nanti sah. Karena nopo kalau langsung dicampur, takutnya, khawatirnya, misalnya nih, sapi 1 kisor dewe, sapi 2 ning dhuwure, sapi 3 dhuwur dewe, nanti yang didongkan, ya, yang untuk fakir miskin cuma sapi 3 paling atas, sapi 2, sapi 1 untuk paling tetangga biasa yang bukan fakir miskin. Maka kasihan nanti sapi 1, sapi 2 tidak sah korbannya. Maka caranya tadi sebelum digabung niku disisihkan sebagian. Seperti ini saran saya seperti itu. Ya. Ada lagi monggo? Di kampung sebelah ini ada yang non muslim ikut korban. Ada non muslim ikut korban, sebenarnya bukan korban, tapi hadiah. Ya terima nggak apa-apa. Ini nanti jatuhnya sebagai daging biasa. Itu malah bebas. Mau dia harus dimasak boleh, bebas. Dalam artian tidak ada ketentuan khusus. Ya seperti itu. Karena memang bukan ibadah jatuhnya. Ada Ada lagi monggo. Kalau sini kan biasanya dapat 1 kambing dari perusahaan, Pak. Iya. Misalnya dimasak semua buat sarapan. Ya boleh. Karena itu aja bukan untuk pribadi. Itu sedekah biasa. Boleh dimasak semua, boleh tidak ada masalah. Ada lagi monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah kita melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menambah ilmu, menambah amal, dan semoga bagi yang bisa berkorban pada tahun ini, ya, diterima oleh Allah pahalanya, dan bagi yang belum, semoga segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lupa lihada, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.